Oke, sekarang kita review isi dari buku ini di bab 2 dan bab 3 podcast Diari Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Episode sebelumnya kita sudah mereview buku ini. Saya menjelaskan tentang alasan saya kenapa saya tertarik meneliti tema tentang manajemen strategis masjid, harapan-harapan saya, dan isi dari bab 1. Hari ini kita akan mereview isi dari bab 2 dan bab 3. Jadi nanti ada 7 bab. Bab 2 dan bab 3 akan kita bahas di episode kali ini. Lalu episode ketiga kita akan bahas tentang bab 4 dan bab 5. Lalu terakhir bab 6 dan bab 7 itu kita bahas di episode keempat. Bab 2 dan bab 3 itu bisa dikatakan adalah semacam kerangka teoretik gitu ya. Asumsi-asumsi atau mungkin penjelasan-penjelasan tentang apa sih sebenarnya Menstra itu, apa sih sebenarnya manajemen dakwah masjid itu. Nah, ini penting, mungkin ya teman-teman pembaca buku ini kan bisa pengurus masjid, ya bisa mahasiswa prodi manajemen dakwah, bisa siapapun teman-teman yang membaca buku ini mungkin kurang familiar dengan istilah Menstra. Apa sih Menstra itu, manajemen strategis itu, ini yang saya bahas di bab 2. Jadi ada 3 pembahasan di bab 2. Judul bab 2 adalah kajian manajemen strategis. Jadi Menstra itu apa sih gampangnya gitu. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah memahami konsep manajemen strategis. Ya, di sana saya jelaskan pengertiannya apa. Menstra itu apa sih menurut beberapa ilmuwan, bahkan sejarahnya dulu di dunia militer termasuk juga di dunia bisnis. Kalau di dunia bisnis itu kan Menstra itu benar-benar memang dibutuhkan, seperti yang di episode sebelumnya saya ceritakan tentang Nokia versus Samsung versus Apple gitu ya. Konteksnya adalah persaingan gitu ya, persaingan bisnis bagaimana bisa tetap memiliki keunggulan kompetitif dan bisa meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Kalau di militer itu biasanya dalam situasi konflik. Nah, kalau di dalam dunia dakwah itu nanti seperti apa? Nah, itu yang nanti akan kita coba saya ramu gitu ya, bagaimana Menstra itu ketika diterapkan di manajemen dakwah. Nah, bagian pertama dari bab 2 ini membahas tentang itu, konsep Menstra, pengertiannya, lalu manfaatnya apa. Manfaat Menstra itu apa sih dalam dunia bisnis, dalam dunia militer, termasuk dalam dunia dakwah tentu saja. Lalu yang ketiga adalah komponen kunci dari Menstra. Jadi Menstra itu punya semacam komponen-komponen penting, komponen utama yang selalu ada di dalam sebuah manajemen strategis. Lalu apakah masjid memiliki itu? Nah, itu yang nanti akan saya bahas di bab 4. Ternyata iya. Nah, itu apa saja? Nah, itu bisa teman-teman baca nanti di dalam bukunya. Lalu bagian kedua itu membahas tentang kerangka kerja Menstra. Ya, jadi di bab 2 ini setelah kita paham konsep dasarnya, lalu gimana sih kerangka kerja Menstra itu? Ada 3 hal. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah Renstra. Ada Menstra, ada Renstra. Bedanya apa? Ya, Renstra itu bagian dari Menstra. Kalau Renstra kan perencanaan strategis. Jadi bagaimana sebuah organisasi membuat perencanaan, mulai dari dia menetapkan visi, misinya, tujuan jangka panjangnya, ya, analisis dia terhadap keadaan internal maupun eksternal, termasuk merencanakan strateginya, itu semuanya dilakukan di Renstra. Lalu kalau Menstra, dia tidak hanya berhenti di rencana saja, percuma dong dibikin rencananya tapi tidak dilaksanakan. Nah, kalau Menstra itu komponennya ada 3: perencanaan strategis, implementasi strategi, dan penilaian atau evaluasi strategi. Nah, sekilas kira-kira seperti itu ya. Jadi di Renstra itu kita harus pasti menetapkan visi, ya, lalu misi, lalu bagaimana visi misi itu di breakdown ke tujuan jangka panjang, tujuan tahunan, termasuk bagaimana strateginya. Nah, itu nanti semuanya dibuat di tahap pertama atau perencanaan strategi. Setelah itu diimplementasikan. Nah, bagaimana sih caranya mengimplementasikan? Tentu saja kita mengalokasikan SDM supaya itu berjalan.
mengalokasikan dana supaya membiayai program itu. Lalu program kerjanya sendiri apa, gitu ya. Termasuk bagaimana kalau ada resistensi atau penolakan. Jangan salah, di masjid di Yogyakarta yang saya teliti itu, ketua umumnya cerita ketika dia pertama kali menerapkan skenario planning itu juga ada, gitu ya. Jadi ketika dia punya visi, gitu ya, ideologi masjid, dia menyebutnya jadi masjid sebagai pusat peradaban Islam, lalu banyak aktivitas yang ada di dalamnya, itu tidak sedikit pengurus yang resisten atau menolak. Nah, ini gimana ketua ya, atau pemimpin bisa menyelesaikan itu? Itu semuanya akan dibahas di implementasi strategi. Lalu yang ketiga adalah penilaian ya, dan evaluasi strategi. Nah, kerangka kerja ini itu akan menjadi semacam cycle gitu ya, menjadi daur. Bagaimana bayangkan sebuah rencana strategis berangkat dari visi, misi, dan analisis internal eksternal jadi strategi, terus diterapkan. Setelah diterapkan dievaluasi. Hasil evaluasi ini jadi pijakan perencanaan lagi, terus diterapkan lagi, terus dievaluasi, terus menerus berputar seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan kesuksesan yang akan diraih itu pasti akan bisa sustainable. Kenapa? Karena dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak berhenti di satu titik pelaksanaan terus nggak ada evaluasi, ya nggak begitu. Dievaluasi terus jadi pijakan perencanaan lagi, terus dilaksanakan lagi, dievaluasi, dan seterusnya. Nah, itu adalah kerangka kerja Mensra. Bagian ketiga dari bab 2 adalah model. Ya, saya akan jelaskan model-model Mensra dari berbagai ilmuwan. Yang berikutnya adalah bab 3. Nah, bab 3 ini saya bicara tentang manajemen dakwah masjid. Jadi manajemen dakwah masjid itu gimana sih? Nah, ini yang juga kan perlu dipahami. Jangan-jangan selama ini kita menganggap bahwa ya sudah, masjid itu nggak usah manajemenan, pokoknya sholat 5 waktu berjalan selesai. Nah, kalau seperti itu, apakah benar masjid itu bisa benar-benar menjadi lembaga dakwah seperti yang dicontohkan Nabi dulu? Nabi dulu menjadikan masjid itu bisa mewarnai Madinah, ya kan, bahkan Mekah dan seterusnya. Nah, kalau hari ini kita tidak mencontoh Nabi, terus contoh siapa? Gitu kan? Nah, di dalam manajemen dakwah masjid ini ya ada 3 bagian juga. Saya membahas tentang 1, masjid sebagai organisasi dakwah. 2, manajemen dakwah itu sendiri apa sih, gitu ya. Lalu yang ketiga, manajemen masjid itu apa? Nah, ini semacam pijakan ya, pijakan pemahaman, oh kayak gitu ya manajemen dakwah masjid itu. Saya jelaskan satu-satu sekilas ya. Tentu saja lebih detail teman-teman bisa baca di bukunya. Yang pertama adalah masjid sebagai organisasi dakwah. Maksudnya gimana masjid sebagai organisasi dakwah? Jadi jangan sampai kita itu ya terbatasi secara sempit memahami masjid itu hanya sekedar bangunan. Enggak. Ya kan, masjid itu berasal dari kata sujud, yasjudu, ya, tempat untuk sujud kepada Allah. Artinya apa? Dia tidak hanya bicara tentang bangunannya, apalagi kalau kita melihat secara Nabi, ternyata digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya masjid itu kan bisa dikatakan adalah lembaga dakwah pertama kali yang dibuat oleh Nabi. Jadi Nabi sampai ke Madinah bikin Masjid Nabawi, jadi organisasi itu di situ tuh. Ya, dikelola semuanya, di situ ada aktivitasnya, ada tujuannya, ada orang-orangnya, ada strukturnya, dan seterusnya. Hari ini kan juga begitu toh sebenarnya, walaupun mungkin tidak banyak yang berjalan secara optimal ya, tapi ada masjid sebagai organisasi dakwah. Contoh misalnya di dalam masjid pengurus-pengurusnya, ada orangnya, ada SDM-nya, ada strukturnya, bahkan ya kan, ada struktur masjid itu, di situ ada struktur pengurus masjid, ada kegiatannya atau program kerjanya. Tentu saja program kerja ini dibuat untuk mencapai tujuan masjid. Jadi komponen-komponen utama sebuah organisasi itu ada, ya, ada tujuannya, ada SDM-nya, ada pengurusnya, ada program kerjanya, ada struktur kerjanya, ada pembagian wewenang dan seterusnya. Nah, ini harus disadari dulu. Jadi masjid itu jangan hanya dibatasi sebagai bangunan fisik yang benda mati, gitu. Tidak. Masjid adalah entitas atau realitas yang dinamis, yang hidup, organisasi dakwah. Itu yang saya bahas di bagian pertama dari bab yang ketiga, gitu ya. Jadi bagaimana sih masjid sebagai organisasi dakwah. Lalu yang kedua adalah manajemen dakwah.
Jadi gini loh, kalau masjid adalah organisasi dakwah, maka dalam pengelolaannya kan nggak mungkin alamiah, ya kan nggak mungkin asal-asalan. Dia organisasi kok, berarti harus di manage, harus manageable, gitu ya. Dia harus di manage. Nah, baru di bagian kedua ini saya jelaskan. Lalu apa sih maksudnya manajemen dakwah itu? Di bagian yang pertama kemarin, episode pertama saya sudah sampaikan dakwah itu penting untuk di manage, ya, tidak bisa asal-asalan. Ya, di sini saya akan jelaskan apa sih pengertian dan tujuannya, terus komponen manajemen dakwah. Ya, di sana ada dai, ada mad'u, gitu ya. Lalu ada wasilah, gitu ya, atau media dan seterusnya. Ada macam-macam, nanti bisa teman-teman baca. Dan yang ketiga, langkah manajemen dakwah. Tentu saja nanti secara umumnya adalah diawali planning, organizing, executing, controlling. Tapi ini dalam konteks dakwah. Dan sudah banyak sebenarnya teori-teori tentang manajemen dakwah, yang buku-buku yang sudah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, bahkan menjadi prodi. Ya, tadi sudah saya bilang di episode sebelumnya, menjadi program studi manajemen dakwah. Ini menggambarkan kesadaran itu sudah mulai muncul. Jadi dakwah bukan hanya sekedar lillahi ta'ala iya, tapi tetap kan harus sukses. Gitu. Harus ada usaha untuk meraih tujuan, tidak pasrah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah manajemen masjid. Bagaimana sih mengelola masjid itu? Bagaimana sih upaya memakmurkan masjid dan manajemen kemasjidan? Nah, itu yang saya bahas di bab 3. Bab 2 dan bab 3 ini nanti akan menjadi pijakan untuk bab 4, di mana bab 4 itu saya akan menganalisis kompatibilitas menstra bagi manajemen dakwah. Jadi menstra itu kompatibel nggak sih untuk manajemen masjid? Jadi kompatibilitas menstra untuk manajemen masjid kompatibel atau enggak? Kalau nggak kompatibel itu apa ya? Bisa dilaksanakan, disesuaikan di konteks manajemen masjid atau enggak? Kalau nggak kompatibel ya kayak hardware gitu ya. Kalau nggak kompatibel kan nggak jalan. Laptop misalnya nggak kompatibel sama Windows 8 atau Windows 10 ya nggak bisa jalan. Ya, dia cuma bisa Windows 7 misalnya, dikasih Windows 10 nggak kompatibel, berarti nggak bisa jalan. Analoginya begitu. Nah, menstra itu kompatibel atau enggak? Dia nanti akan saya bahas di bab 4. Kalau dia tidak kompatibel, ya nggak bisa dijalankan. Berarti manajemen masjid akan tidak bisa gitu ya meraih kesuksesan dalam jangka panjang, gitu ya, kalau tidak kompatibel. Tapi kalau kompatibel, apa sih argumentasinya? Apa argumentasi bahwa manajemen masjid itu ya bisa dikelola dengan framework atau kerangka kerja menstra? Itu yang akan saya bahas di episode yang ketiga, ya, di bab 4, kompatibilitasnya, ya, lalu juga nanti di bab 5, ya. Bab 5 itu tentang bagaimana gambaran ketika menstra diterapkan di masjid. Nanti sudah kompatibel pasti ya. Nah, yang perlu dicari kan alasannya apa, argumentasinya apa kalau kompatibel. Ya, nanti bab 5 itu bicara menstra atau perencanaan strategis masjid. Bab 6 bicara implementasinya. Bab 7 bicara penilaian dan evaluasi strategi. Untuk episode kali ini saya cukupkan sampai dengan bab 2 dan bab 3 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.